Bahan bekas adalah bahan daur ulang yang tersisa atau bahan yang sudah tidak terpakai dan dibuang begitu saja untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan bermanfaat seperti media belajar anak di taman kanak-kanak atau di sekolah. Menurut Wintoko, recycle adalah penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan untuk menjadi produk lain yang memiliki nilai guna. Sedangkan bahan alam merupakan bahan yang langsung diperoleh dari alam. Bahan alam merupakan bahan atau material yang ada di alam sekitar. Bahan alam terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Bahan alam mudah ditemukan di sekitar lingkungan anak. Bahan alam merupakan bahan yang tak terbatas dan mudah ditemukan hampir di lingkungan sekitar. Penggunaan bahan alam akan mempengaruhi pengetahuan anak dan dapat mengekspresikan ide mereka. Bahan alam yang digunakan anak dapat menstimulasi daya kreatif imajinasi anak dan ekspresi artistiknya. Department of Natural Research menjelaskan bahwa pemanfaatan bahan bekas ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa sampah yang berlebihan dapat mempengaruhi lahan. Kita dapat memperkenalkan praktek menggunakan kembali atau daur ulang sebagai sarana untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, serta membantu peserta didik dalam belajar untuk memilah berbagai sampah dengan cara mereka mencocokkan tiap label atau jenis sampah yang dapat didaur ulang. Pemanfaatan bahan bekas yang tidak dipakai lagi dapat digunakan menjadi suatu barang yang akan menjadi keuntungan. Dari bahan bekas yang ada di sekitar lingkungan kita tidak perlu mengeluarkan dana, serta dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dengan bebas sesuai dengan imajinasinya untuk mewujudkan ide-ide kreatif yang bisa dimanfaatkan. Selain bahan bekas, bahan alam juga dapat dimanfaatkan sebagai media bermain. Memanfaatkan yang ada di sekitar alam sebagai media menjadikan anak dapat belajar dengan konkret. Memanfaatkan lingkungan alam akan merangsang bakat dan potensi yang dimiliki anak. Lingkungan alam kaya akan mengembangkan potensi anak dikarenakan yang pertama yaitu alam bersifat universal. Alam tidak akan ada habisnya. Yang kedua yaitu alam tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, alam itu sangat berlimpah. Yang keempat, alam itu indah. Alam itu hidup dengan suara. Yang kelima, alam menciptakan banyak tempat. Dan yang terakhir, alam dapat menyembuhkan dan mengandung kekayaan makanan yang bergizi. Selain itu, penggunaan media ini juga mendukung anak dapat memulai belajar, menstimulasi imajinasinya, mudah untuk mengingat tentang pengalaman yang bermakna, dan dapat membangun komunikasi. Mendekatkan anak pada alam juga akan mengembangkan kecerdasan naturalis anak, dan anak akan dekat dengan alam. Selanjutnya yaitu aneka ragam bahan bekas dan bahan alam di sekitar. Bahan-bahan bekas yang dapat dimanfaatkan sebagai media bermain yaitu yang pertama kertas bekas. Kertas bekas, majalah, koran, dan kantong beras dapat digunakan untuk alat permainan untuk meningkatkan perkembangan bahasa, motorik halus, dan juga sebagai alat perkusi. Yang kedua ada kardus dan karton. Kardus dan karton dapat dimanfaatkan sebagai balok kardus untuk kegiatan membangun, penyimpanan alat main yang kecil, alat musik, panggung boneka, dan mempola. Yang ketiga ada kain dan bahan kaos. Kain dan bahan kaos untuk meningkatkan kemampuan visual spesial melalui permainan motif dan ukuran. Permainan boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Selanjutnya atau yang keempat ada plastik dan kaleng.
plastik dan kaleng berupa aqua gelas, botol, dan tas plastik untuk membuat boneka tangan, alat komunikasi, alat musik, dan untuk kegiatan menakar dan mengukur kegiatan bermain pasir dan air. Yang kelima ada styrofoam dan busa. Styrofoam yang diolah menjadi balok atau dadu, sedangkan busa digunakan untuk kasur yang berbeda kualitas ketebalannya. Yang keenam ada tutup botol dan karet. Tutup botol dan karet digunakan untuk pengembangan matematika, alat musik, membentuk dengan tutup botol dan karet. Yang ketujuh atau yang terakhir ada tali. Tali plastik, rapia, dan wol dapat digunakan untuk menjahit papan karton, papan triplek, melukis, dan mencat. Selain bahan bekas tadi, ada pun bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai media bermain. Yang pertama yaitu batu-batuan. Batu-batuan dapat dimanfaatkan untuk hitung-menghitung, bunyi-bunyian, dan dapat juga dibuat menjadi bentuk binatang dan lainnya. Yang kedua ada kayu. Kayu yang dipilih adalah kayu yang cukup keras dan kering agar bubuk atau jamur kayu tersebut tidak mudah termakan oleh anak didik. Yang ketiga ada daun-daunan kering. Daun-daunan dapat digunakan sebagai alat untuk melukis atau prakarya, seperti membuat topi, boneka dari daun, dan mencetak. Dapat juga dalam kegiatan matematika seperti mengukur daun, membedakan kasar halus, dan mengelompokkan macam-macam bentuk daun. Yang keempat ada biji-bijian. Biji-bijian dapat digunakan sebagai alat untuk hitung-menghitung atau sebagai alat hiasan. Yang kelima ada pelepah. Pelepah dapat digunakan sebagai baling-baling, alat musik atau kuda-kudaan, dan dapat juga untuk meronce. Yang keenam atau yang terakhir ada bambu. Bambu dapat digunakan sebagai alat musik dengan memotong penempangnya dibuat silinder. Cara dan pelaksanaan bermain dengan bahan bekas dan bahan alam. Adapun cara memainkan media bermain dari bahan bekas yaitu yang pertama kapal-kapalan dari kertas bekas. Cara untuk memainkan kapal-kapalan ini yaitu sediakan air dalam wadah atau ember, masukkan kapal ke dalam wadah yang sudah berisi air, dan anak dapat memainkannya secara mandiri atau berkelompok. Yang kedua ada mobil buah dari kardus bekas dan kain flanel. Cara untuk memainkan mobil ini yaitu yang pertama anak dapat menarik mobil buah, kedua anak dapat menyebutkan nama buah, ketiga anak dapat mengenal lambang bilangan yang ada di dinding mobil, dan yang keempat anak dapat menghitung aneka buah yang terdapat pada dinding mobil. Yang ketiga boneka tangan dari kain atau bahan kaos. Cara memainkannya cukup mudah, yakni dengan menggunakan satu tangan. Boneka tangan ini dapat dimainkan dalam bentuk sandiwara boneka, disebut boneka tangan, karena cara memainkannya dengan menggunakan satu tangan. Permainan keempat ada balok istana. Cara memainkan dan menggunakan alat permainan balok istana yaitu dengan menyusun styrofoam atau busa tersebut sesuai imajinasi pada diri anak. Bisa digunakan untuk membuat istana-istanaan, rumah-rumahan, dan lainnya. Permainan kelima ada jam-jaman. Cara memainkan atau menggunakan alat permainan jam-jaman ialah dengan memutar jarum jam, baik yang panjang maupun pendek, sesuai dengan angka yang dikehendaki. Biasanya orang tua atau pendidik menyebutkan waktu dalam bentuk angka. Kemudian, anak diminta memutar jarum jam sesuai yang diminta. Permainan keenam ada keris-kerisan. Cara membuatnya yaitu dengan mengambil satu daun kelapa muda, kemudian daun tersebut dipisahkan dari lidinya, tetapi tidak sampai pada pangkalnya. Selanjutnya, daun yang sudah terlepas tersebut disusun atau dianyam selang-seling melewati lidi sampai ujungnya, dan dimainkan secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Permainan selanjutnya yaitu ada senapan bambu. Cara memainkannya ialah dengan memasukkan peluru yang tersedia ke dalam lubang bambu, kemudian peluru tersebut didorong keluar menggunakan peluncur dari bambu yang telah dihaluskan.
Permainan ke-8 ada yoyo. Cara menggunakan alat permainan yoyo yaitu dengan dilempar ke bawah maupun ke depan, sehingga yoyo akan dapat menggelinding atau berputar dari bawah ke atas atau sebaliknya. Selanjutnya ada lompat tali. Cara memainkannya yaitu dengan melompati tali yang telah direntangkan oleh temannya sesuai ukuran yang telah ditentukan.